tentang keluarganya Azwar dan Mark nih Pak, bagaimana? Mark Six maksudnya? Mark yang dari Manado itu Pak. Mark siapa sih? Mark Six atau Mark siapa tuh? Mark Six. Iya. Mark Six. Mark Six Kalingga kan? Iya betul. Iya. Iya. Mark Six Kalingga ya berarti kan memang harus diupayakan sumber pembiayaan lain ya, karena saya sudah dapat 15 juta, baru dapat 15 juta sih Pak untuk saat ini untuk 15 juta ya. Oh iya. Kan ya, jauh memang, dari kata cukup Pak kalau 15 juta. Iya betul sih. Karena mungkin kemarin saya tidak begitu aktif untuk meminta bantuan nih ke masyarakat karena saya sendiri kebetulan ada keluarga yang meninggal. Ada acara keluarga, ada orang sakit keluarga saya, jadi saya nggak fokus ke mereka nih Pak. Tentang Mark ini saya masih dapat 15. Terus barusan saya ditelepon sama keluarganya Azwar Pak. Kok katanya uangnya perusahaan udah ditemukan tapi kok nggak mau bayar, itu benar nggak sih Pak? Perusahaan memang dari awal kita tahu Bu, makanya kan kita bisa minta bantuan polisi untuk menekan. Kalau perusahaannya nggak diketahui kayak Mark Six, ya kita nggak tahu nggak bisa menginfokan ke polisi. Pihak mana yang harus tanggung jawab gitu kan. Makanya ini kan Mark Six ini kalau dalam kasus Mark Six kan dari awal memang sepenuhnya KBRI nggak bisa KBRI tidak memiliki informasi karena dia meninggal kan dia datang ke KBRI sudah linglung gitu kan. Betul. Dan meninggalnya saat dalam perawatan KBRI. Jadi kita tidak punya informasi awal dia bekerja di mana. Nah, kalau si Azwar kan dia meninggal di lokasi perusahaan, jadi diketahui perusahaannya di mana. Nah, yang selama ini KBRI dengan bantuan polisi itu kita meminta pertanggungjawaban dari perusahaannya itu. Jadi bukan perusahaannya nggak ditemukan, memang perusahaannya ada, tapi mengejar pertanggungjawabannya kan dia dari pihak perusahaan juga ya berkilah macam-macam. Oke, tapi masih tetap tanggung jawab penuh perusahaan ya Pak ya? Itu kita perusahaan tadi saya juga sudah zooman dengan pihak dari pemerintah Pemprov Sumatera Utara. Jadi sampai saat ini kayak kasusnya Hadrat Nehe kemarin kan. Hadrat Nehe kan misalnya tahu awalnya kan memang perusahaan cuma mau bersedia bayar 4.000, yaitu hanya cukup untuk kremasi. Nah, tapi setelah kita tekan, kita ya main tahan-tahanan sampai 2 bulan, akhirnya perusahaan bersedia 10.000 maksimal itu kan. Tadinya kita estimasi malah lebih dari itu. Tapi terus Azwar ini berarti juga akhirnya itu. Nah, kalau Azwar ini perusahaan ini udah sebulan kita berusaha, itu perusahaan masih kekeh di 5.000. Nah, 5.000 itu kan tidak cukup untuk dipulangkan. Betul. Hanya cukup untuk dimakamkan di Kamboja secara Muslim ya, secara agama Islam. Nah, tadi kami sudah sampaikan kepada pihak Disnaker Asahan dan BP2MI Sumatera Utara juga yang dari awal sudah engage dengan keluarga. Kami sampaikan kondisinya. Jadi sampai saat ini yang berhasil, yang bisa kita dapatkan komitmennya $5.000. Itu sebenarnya cukup untuk pemakaman secara Muslim di Kamboja. Apakah keluarga berkenan untuk dimakamkan secara Muslim atau keluarga masih mau bertahan meminta untuk dipulangkan? Kiranya mau dimakamkan secara Muslim, kita akan terima dari perusahaan 5.000 dan kita makamkan secara Muslim di sini. Nanti bisa kita dokumentasikan proses pemakamannya. Tapi kalau keluarga masih tetap ingin dipulangkan, tentunya ya kita masih harus berunding atau
meminta bantuan polisi untuk menekan perusahaan lebih lama lagi. Kalau kayak kasus Nehe kan sampai 2 bulan kan. Betul. Tapi ya Nehe kan, tapi ya nggak bisa kita jadikan patokan juga. Apakah dalam 2 bulan akan bisa dapat itu, atau mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Sementara sisi lain kita harus pertimbangkan juga bahwa ya kalau jenazah meninggal kan harus segera dimakamkan. Betul. Nah, ini kembali lagi kepada pihak keluarga. Oke, berarti saya akan telepon keluarga. Nah, artinya adalah sebenarnya kita masih bisa menekan perusahaan sampai di titik penghabisan, bisa dibilang seperti itu kan, Pak? Ya, itu nggak bisa dipastikan, Bu. Maksudnya kita karena perusahaan kita kan setiap kasus beda-beda ya, nggak bisa betul. Patokan. Nehe kemarin kita bisa tekan sampai cukup. Tadinya malah tadinya perusahaan udah nyampe 10.000. Tadinya kita minta lebih dari itu karena kita melihat bisa biayanya lebih, tapi ternyata perusahaan udah di titik maksimalnya 10.000. Terus kita cek ke YIM, ternyata masih masuk, akhirnya ya kita terima gitu. Oke, siap. Atau kayak Susi Agustin, betul. Perusahaan bisa nggak perlu banyak itu, nggak perlu lama tarik ulur, cuman kita tekan sebentar, perusahaan langsung mau bisa memberi. Menuruti. Betul. Tapi kalau ini kan juga kita nggak ada jaminan apakah dalam sebulan lagi perusahaan bersedia, atau dalam 1 jam lagi perusahaan bersedia, atau malah berbulan-bulan perusahaan nggak bersedia gitu. Oke, sementara ada pertimbangan bahwa ya jenazah harus segera dimakamkan sebenarnya kan sebaiknya. Betul, memuliakan jenazah secepat mungkin. Betul. Jadi tadi sih sebenarnya kalau waktu pertemuan pertama dari pihak BP2MI dan Disnaker Asahan ke keluarga sebenarnya masih membuka opsi untuk dimakamkan secara Islam di Kamboja. Itu karena ini ada SMS sama saya, Pak. Miss Yuni sangat kecewa, Miss, masa sekelas menteri tidak bisa dipercaya. Makanya kami pihak keluarga sangat minta tolong sama Miss Yuni, karena kemarin kan Pak Menteri mengatakan bahwa ada patungan atau apapun. Kenapa sekarang kok nggak ada kabarnya sama sekali gitu loh, Pak? Menteri siapa, Bu, yang ngomong gitu? Sebentar, saya kirimkan ke Bapak ya. Ini keluarga yang memberikan ya, sebentar. Omnya Rizal. Nah, ini saya kirimkan. Ini yang disampaikan oleh Pak Menteri gitu loh. Di mana? Sebentar ya, saya kirimkan Bapak bisa baca. Mana Pak? Karena memang saya pahami bahwa setiap kasus itu beda-beda sih. Makanya saya sendiri tuh paham banget ya, Pak ya. Karena saya juga harus berkoordinasi dengan Bapak juga apa yang disampaikan oleh keluarga atau bagaimana. Ini Pak, saya sudah kirimkan. Menteri P2MI. Betul. Ya, saya nggak tahu, Bu, misalnya di mana di tingkat atas ya. Tapi yang kan kita pelaksana di bawah. Betul. Siap. Sekarang ya tidak ada pejabat yang mendekat. Ya kemarin aja March 6 kan betul. Jangan ngomong, Pak, jangan ngomong. Oke ya. Paham. Tapi ternyata itu. Siap. Ya udah, itu informasinya, saya telepon keluarga ya, Pak ya, izin ya. Saya juga akan telepon Menlu juga bagaimana perkembangannya nih. Siap. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mi. Pak Yuda, izin Pak. Sorry, lagi nggak apa-apa. Sorry Pak, barusan telepon ini Pak Herman dari KBRI, Pak. Kan kemarin saya nanyain Pak Herman. KBRI, Pak. KBRI Phnom Penh. Iya, betul. Aduh, aku langsung main tembak aja. Oke. Dan itu tentang jenazah Azwar, Pak. Itu kemarin kan saya dapat informasi patungan dengan KP2MI, tapi kok nggak ada jawaban nih, Pak. Kemana ya saya harus nanya ini, Pak? Jenazah Azwar. Betul Bapak, izin. Mas Herman udah ini? Udah respon? Udah info ke saya nih, Pak, tapi perusahaan hanya bisa ngasih 5.000, Pak. Sementara untuk pemulangan jenazah kan kurang lebih 10.000, Pak. Oh, oke. Nah. Oh, jadi jenazah masih ada di Kamboja ya? Betul, dan Pak Menteri kemarin kan bilangnya, Pak Menteri KP2MI mengatakan bahwa beliau mau patungan nih, tapi kok nggak ada responnya. Dan dari KBRI saya nanyain apakah ada pemerintah yang mendekat, ternyata nggak ada. Cuman Menlu aja nih. Makanya saya tanya, kita harus seperti apa dan bagaimana, Pak?
Kalau Maksik itu Pak Santos membuka peluang untuk open donasi karena Maksik yang dari Manado itu tidak ada perusahaannya, Pak. Sama sekali nggak ada. Betul. Informasi apapun nggak dapat kita dari Mak. Kalau yang ada perusahaannya, kita akan coba menekan perusahaannya lewat otoritas Kamboja ya, agar bertanggung jawab. Dan selama ini kalau perusahaannya bisa kita detect, itu biasanya akan dibayar oleh perusahaan. Seperti itu. Iya, nah, memang yang Maksik ini yang menjadi PR karena sudah dilacak nggak ketemu nih nama perusahaannya kemana. Makanya kalau Maksik saya siap masih membantu ya Pak ya. Tapi karena hari ini Pak Santos juga atau Pak Herman juga mengatakan bahwa cuman bisa ngasih 5.000 Pak. 5.000 US dollar aja. Yang mana? Yang Maksik? Bukan Maksik nggak ada Pak. Maksik masih tidak ada. Kita berbicara Azwar Pak. Azwar. Oh, yang Azwar ya. Yang Azwar setahu saya terakhir kan masih mencari perusahaannya ya. Sudah Pak, sudah ketemu perusahaannya. Oh, oke. Perusahaannya hanya bisa 5.000 ya? Betul. Oke, coba nanti saya bahas dengan KPRI ya. Siap Bapak. Apakah jadi nanti sebagian biaya lokalnya bisa Oke, siap Bapak. Saya tunggu ya Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih. Oke teman-teman, saya sudah menghubungi semua pihak dan suaranya ini pasti akan didengarkan oleh keluarga Azwar juga, dan semoga ini akan menjadi petunjuk yang lebih baik nih seperti apa dan bagaimana keterangan dari keluarga juga dari pemerintah. Memang saya masih punya misi dengan Azwar dan Mars ya. Jadi ini tugas saya yang sangat berat adalah melanjutkan perjuangan ini bersama saudara-saudara yang ada di sini. Jadi sebenarnya Miss Yuni apakah udah tidak membahas lagi tentang Kamboja? Ya tetap membahas, cuman tahu sendiri kan akibatnya seperti apa dan bagaimana. Saya tidak ingin kayak gagal paham gitu ya teman-teman ya. Aduh, saya berat banget nih soalnya. Saya nggak bisa ngomong apapun dan bagaimanapun. Jadi buat teman-teman, kita lagi mencoba lakukan yang terbaik versi kita masing-masing, karena kita nggak mampu nih berjalan sendiri. Jadi tadi dari versi Dubes, dari versi Menlu, dan kita tunggu juga dari versi keluarga nih. Sementara pemerintah tidak tahu jawabannya seperti apa dan bagaimana. Kita tunggu ya teman-teman ya, seperti apa dan bagaimana. Dari KP2MI kita coba berbicara langsung dengan KP2MI, apakah ada jawaban seperti apa dan bagaimananya. Izin Bapak, selamat malam Bapak. Hari ini saya mendapatkan informasi dari keluarganya Azwar. Masih ingat Azwar nggak Pak? Yang dari Asahan? Masih. Oke. Yang Asahan ya. Betul. Dan keluarganya mendapatkan informasi cuman mendapatkan uang 5.000 dari perusahaan. Dari perusahaannya Pak. Sementara kan untuk biaya pemulangan kurang lebih 10.000 US dollar. Terus kemarin kan Bapak saya kirimin itu Pak Menteri bilangnya mau patungan nih Pak. Udah ditembusin belum Pak? Apanya? Belum sih Mbak. Belum ini. Nah, Bapak katanya mau nanyain mau tembusin tanggal 13 Juli saya nanya Bapak. Kemana? Tembusin kemana? Kan saya nanya sama Bapak itu apakah benar Pak Menteri mau patungan gitu loh. Oh, yang itu. Ya, saya nggak ini juga sih Mbak. Berani. Kemana ya saya nanyanya ya? Nanti gimana ya? Atau mungkin dengan Pak ini deh, Pak Dirjen deh Mbak. Oke, siap. Saya tanyakan pada Pak Dirjen ya, apakah benar apakah dengan patungan? Oke, berarti saya nanya sendiri nih ke atasan langsung ya. Iya. Oke, siap. Karena masalah yang gini-gini. Paham. Oke. Oke, siap berjuang pokoknya ya.
Oke, atau saya cari Pak Menteri sendiri ya? Jangan. Oke, siap Komandan. Atau saya SMS dulu, kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa wes. Oke, siap. Oke, thank you Pak, thank you. Trip. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya harus mencari siapa ini. Saya akan cari pemerintah semuanya ya. Sebentar teman-teman. Untuk kasus Azwar ini nggak tahu deh harus ngomong apa dan bagaimana. Saya sudah telepon keluarganya ya teman-teman ya. Sebentar. Ternyata kita tentang siapa si Mark ini tetap harus berjuang teman-teman. Jadi kita harus tetap berjuang nih. Tidak mudah untuk berjuang tanpa kalian. Kebetulan keluarga belum bisa dihubungi. Nanti saya akan infokan lagi ya teman-teman seperti apa dan bagaimana kelanjutannya. Jadi tunggu sebentar ya. I love you.